Bab 5891. Dengan upaya Charlie, baik Peter dan Gustavo satu demi satu terungkap ke publik. Dan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Selain membawa krisis hubungan masyarakat terbesar ke keluarga Rothschild, itu juga memberi kedua pihak buff yang tak terkalahkan. Setelah kejadian itu terungkap, keselamatan mereka pasti terjamin. Jadi Charlie merasa kehilangan makna tinggal di penjara. Sekarang Stella akan bekerja untuk membawanya keluar besok. Dia harus memanfaatkan waktu untuk mendapatkan si Fang Baozu dan menemukan cara untuk membawanya kembali ke Tiongkok. Dan Charlie juga percaya bahwa setelah si Fang Baozuang dirilis ke publik di Tiongkok, pengalaman hidup dan nasib mengembara selama bertahun-tahun pasti akan membuat keluarga Rothschild semakin pasif. Saat itu, mereka mungkin harus melepaskan Peter. Adapun Gustavo, bagaimanapun juga, dia pernah bertemu dengannya sekali, dan dia juga membantunya. Jadi menyelamatkan nyawanya bisa dianggap sebagai balasan budi. Mengenai apakah dia akan menjalani kehidupan yang baik atau buruk di penjara Brooklyn di masa depan, itu tergantung pada dirinya sendiri. Apapun yang datang akan menjadi ciptaannya sendiri. Saat ini, Gustavo memang masih cemas dengan masa depannya. Saat ini, beberapa agen FBI bersenjata lengkap keluar dari pintu sel. Setelah pintu besi terbuka, salah satu agen masuk ke dalam sel. Datang langsung ke Gustavo, dan berkata, Gustavo, saya seorang detektif FBI. Sekarang aku ingin kamu menyerahkan ponselmu. Gustavo berseru, kenapa? Ini adalah hak istimewa yang dijanjikan keluarga Rothschild kepadaku. Detektif FBI berkata, Tuan Gustavo, kami di sini untuk melindungimu. Jadi kami tidak peduli perjanjian apa yang Anda miliki dengan keluarga Rothschild. Mulai sekarang, semua yang Anda lakukan harus mematuhi manajemen FBI. Jika Anda menolak untuk patuh, kami hanya dapat memindahkan Anda dari penjara Brooklyn dan mengirim Anda ke penjara Washington untuk menjalani hukuman Anda. Namun, saya ingin mengingatkan Anda jika Anda pergi ke penjara Washington. Kalau begitu kamu hanya bisa berangkat sendiri, dan sesampainya di sana tanpa peduli orang-orang di sekitar sini. Hidup akan menjadi lebih sulit. Ketika Gustavo mendengar ini, dia tidak bisa menahan rasa panik di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan di sini. Jadi perlakuannya di penjara Brooklyn di masa depan pasti tidak akan sebanding dengan sebelumnya. Tapi Charlie benar, tidak ada yang lebih penting daripada hidup. Bagaimanapun, dengan bantuannya, dia menyelamatkan nyawanya. Jadi, dia hanya bisa dengan enggan mengeluarkan teleponnya dan menyerahkannya kepada pihak lain. Setelah agen mengambil telepon tersebut, dia langsung membuka kunci telepon tersebut dengan wajah Gustavo. Setelah membuka kunci, dia masuk ke latar belakang situs video dan melihatnya. Setelah memastikan bahwa itu adalah video yang diunggah oleh ponsel tersebut, dia berkata kepada Gustavo, Gustavo, ponselmu untuk sementara disita. Saya akan mengambilnya dan menyerahkannya kepada administrator penjara untuk disimpan untuk Anda. Gustavo mengangguk, tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. FBI kemudian berkata kepada Gustavo, Tuan Gustavo, mulai sekarang, kamu tidak bisa lagi tinggal di sel ini. Kami telah mengatur satu sel untukmu. Selama masa sensitif, Anda akan tinggal di sana sementara. FBI melindungi keselamatan pribadi Anda 24 jam sehari. Di masa depan, semua makanan Anda akan disediakan oleh kami sendiri. Dalam hal ini, kontrol terhadap Anda mungkin lebih ketat dari sebelumnya. Saya harap Anda bisa mengerti. Gustavo tidak menyangka hal itu. Charlie benar sekali, jadi dia mengangguk sedikit dan berkata, Aku mendengarkanmu. Agen FBI tersenyum dan berkata, kalau begitu, Tuan Gustavo, silakan ikut saya. Anda tidak perlu mengemas barang-barang pribadi apapun. Mulai sekarang, barang-barang pribadi Anda juga akan kami kembalikan. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat membuatkan daftarnya untuk kami. Selama tidak melanggar peraturan penjara, kami bisa mengaturnya untuk Anda. FBI juga mengetahui betul bahwa Gustavo adalah mantan jiwa keluarga Sanchez. Dan mereka tidak mengetahui bahwa Gustavo telah ditinggalkan oleh putranya.
Jadi di mata mereka, Gustavo masih menjadi kaisar kartel narkoba. Dan tentu saja mereka harus bersikap sesopan mungkin padanya agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Gustavo tidak punya pilihan selain berhenti mengemas barang-barang pribadinya. Sebaliknya, dia memandang Charlie dan berkata dengan sedikit keengganan dan rasa terima kasih. Ten, Ye Chen, kalau begitu kita hanya bisa bertemu lagi secara kebetulan. Charlie mengangguk sambil tersenyum. Dan Gustavo tahu di dalam hatinya bahwa mereka mungkin tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk bertemu lagi. Segera, Gustavo, pahlawan besar generasi ini, dikeluarkan dari sel ini oleh FBI. Setelah FBI pergi, Charlie mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Stella. Memintanya menemukan cara untuk membiarkannya keluar besok. Dia ditangkap karena imigrasi ilegal. Orang-orang seperti dia dikirim ke penjara terlebih dahulu ketika Biro Imigrasi menangkap mereka. Setelah beberapa hari di penjara, jika mereka menemukan bahwa orang-orang tersebut tidak memiliki paspor dan uang, mereka akan dibebaskan dari penjara. Sekarang keluarkan saja mereka dan biarkan mereka mengurus diri mereka sendiri di jalanan. Bab 5892. FBI Amerika yang mengambil alih penjara Brooklyn tidak hanya menculik Gustavo, tapi juga Joseph yang menyerang Gustavo di siang hari. Awalnya, Joseph sangat saleh di depan FBI. Ketika FBI bertanya siapa yang memerintahkan dia untuk membunuh Gustavo, dia tidak mau mengatakan sepatah kata pun. Menurutnya, dia tidak berencana meninggalkan penjara dalam kehidupan ini. Seperti kata pepatah, jika Anda memiliki terlalu banyak hutang, Anda tidak perlu khawatir. Dan jika Anda memiliki terlalu banyak kutu, Anda tidak perlu merasa gatal, jadi mengapa dia menyinggung putra Gustavo? Namun dia masih meremehkan metode FBI. FBI hanya punya satu trik, dan trik ini berhasil berkali-kali. Dan jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, mereka akan mengirim Anda ke penjara yang paling berat, paling kejam, dan paling berbahaya. Meskipun mereka semua dipenjara seumur hidup, keadaan di mana mereka dipenjara seumur hidup sangatlah penting. Joseph pasti bisa bertahan di penjara Brooklyn. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dia telah terkenal di New York lebih dari 10 tahun yang lalu. Jadi dia tinggal di penjara di depan rumahnya, dan banyak anteknya bahkan datang ke sini karena reputasinya. Tapi begitu FBI mengirimnya ke tempat lain untuk menjalani hukumannya, apalagi di penjara yang dipenuhi penjahat serius, super mesum, dan pembunuh ekstrim, keuntungannya akan hilang. Jika seekor harimau dikurung bersama sekelompok ayam, bebek, angsa, sapi, kuda, dan domba, maka dengan sendirinya harimau akan senang. Namun begitu seekor harimau dipenjarakan dengan kelompok harimau lain, jarak antar mereka akan sangat besar. Mengingat lingkungan tempat tinggalnya dalam beberapa dekade mendatang, Joseph tidak lagi memperhitungkan moralitas dunia saat ini. Dia buru-buru mengungkapkan pelaku sebenarnya yang mempekerjakannya. Putra Gustavo telah dijual ke FBI sebelum fajar. Meskipun FBI di Amerika Serikat tampaknya tidak memihak dalam menegakkan hukum, faktanya mereka sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah AS. Pemerintah AS tentu saja memakai celana yang sama dengan keluarga super seperti Rothschild. Jadi FBI secara alami lebih cenderung membantu keluarga Rothschild. Setelah mereka meminta pengakuan kepada Yusuf, mereka segera menghubungi keluarga Rothschild tanpa ragu-ragu. Simpson dari keluarga Rothschild merasa cemas seperti semut di panci panas. Penghinaan yang luar biasa di internet hampir menyebutnya autis. Seluruh keluarga Rothschild juga diserang secara online. Keluarga Rothschild, yang pakaian dalamnya dilepas dan tangan mereka diikat, khawatir tentang bagaimana menyembunyikan rasa malu mereka. Tak disangka, FBI mendatangi mereka dengan membawa kabar baik yang membuat mereka heboh. Oleh karena itu, atas perintah keluarga Rothschild, FBI segera merilis video interogasi Joseph secara online. Meskipun video ini tidak dapat menyelamatkan fakta bahwa keluarga Rothschild dan Gustavo berkolusi, setidaknya hal ini dapat menghilangkan kecurigaan bahwa mereka menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan, membongkar penggilingan, dan membunuh keledai. Namun begitu video ini keluar, Hector Sanchez di Meksiko sangat terkejut.
Para tetua keluarga menanyai dia apakah yang dikatakan Joseph benar. Hector hanya bisa gigit jari dan melompat keluar dan mengutuk bahwa itu semua adalah konspirasi Rothschild. Sangat masuk akal bagi mereka untuk menemukan seseorang untuk difitnah saat ini. Keluarga Rothschild juga tidak menyangka Hector akan membalas mereka tanpa malu-malu. Jadi mereka langsung mengatakan bahwa mereka tidak ikut campur dalam cara apapun dalam penanganan kasus FBI dan bahwa semua yang dikatakan Joseph adalah kebenaran. Namun ketika masalah ini sampai di sini, tentu saja menemui jalan buntu. Ini seperti dua orang yang berdiri di sisi berlawanan dari sebuah lubang sambil berteriak satu sama lain. Tapi tak seorang pun bisa memasukkan yang lain ke dalam lubang. Untuk membantu keluarga Rothschild, FBI memenangkan pertarungan dengan Hector dalam perang kata-kata. Mereka mulai menyelidiki upline Joseph dalam semalam. Namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa satu-satunya upline akan dimasukkan ke krematorium di New York dan dibakar menjadi kepulan asap hitam. Akibatnya, perang kata-kata hanya bisa berlanjut tanpa batas waktu. Dini hari berikutnya, ketika perang makian antara kedua pihak meningkat hingga menjadi berita utama di stasiun TV dan media besar, Charlie diundang keluar dari penjara Brooklyn. Ada banyak imigran gelap seperti dia, dan kebanyakan dari mereka tidak ingin segera keluar dari penjara. Banyak imigran ilegal tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki kondisi kehidupan, dan kurangnya kemampuan bahasa atau sebelum mereka ditangkap dan dipenjarakan. Setelah dipenjara selama beberapa bulan, dia tidak hanya dapat menemukan perlindungan dari angin dan hujan, menyelesaikan masalah pangan dan sandang, namun ia bahkan bisa berlatih berbicara bahasa Inggris di penjara. Jika Anda tinggal di sana selama beberapa bulan sebelum dikeluarkan, peluang Anda untuk mendapatkan pekerjaan akan jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, banyak imigran gelap yang menganggap penjara sebagai desa pemula. Akan jauh lebih baik untuk masuk dan mendapatkan pengalaman sebelum keluar. Justru karena itulah para imigran gelap yang umumnya diajak keluar begitu ditangkap tidak bersedia segera keluar dari penjara. Kebanyakan dari mereka akan menangis dan membuat masalah saat mencoba menyelesaikan tugas desa pemula di penjara. Ketika Charlie keluar, dia juga secara simbolis memerankan adegan enggan. FBI yang baik hati mendorongnya keluar dari penjara, menunjuk ke persimpangan di sisi kanan penjara, dan berkata dengan tidak sabar. Pergi ke 3 persimpangan di sana dan belok kiri. Ada posko bantuan. Jika kamu berlari lebih cepat, kamu masih bisa mendapatkan makanan. Setelah selesai, dia berjalan kembali ke gerbang besi tanpa menoleh ke belakang. Seolah dia takut Charlie akan mengikutinya lagi. Charlie meregangkan tubuhnya, melihat waktu, dan berencana pergi ke Chinatown menemui Hogan terlebih dahulu untuk mendiskusikan cara membawa si Fang Baozuang keluar dari Amerika Serikat. Kemudian dia akan mencari kesempatan untuk pergi ke rumah keluarga Peter di malam hari dan mengambil si Fang Baozuang. Pada saat yang sama, di rumah keluarga Rothschild, Simpson, yang tidak tidur sepanjang malam, mondar-mandir dengan cemas di ruang tamu. Banyak anggota inti keluarga Rothschild bergegas kembali dan sekarang berada di depannya. Memutar otak bersamanya tentang bagaimana menyelamatkan situasi pasif yang dihadapi keluarga saat ini. Setelah mendengarkan sekelompok orang mengobrol lama, Simpson tiba-tiba berkata, "Saya mengerti, semua masalah di depan kita adalah karena hilangnya si Fang Baozuang. Dengan hilangnya si Fang Baozuang, kekayaan Feng Shui tidak lagi ada di tangan kita. Jika kita tidak bisa mendapatkan kembali si Fang Baozuang, tidak hanya semua masalah saat ini tidak akan terselesaikan, pasti akan ada lebih banyak masalah yang muncul. Selama kita bisa mendapatkannya kembali, semua masalah yang kita hadapi akan terpecahkan." Setelah itu, dia melihat sekeliling ke semua orang dan berkata dengan tegas, "Dengar, hari ini aku bersumpah atas nama keluarga Rothschild. Siapapun yang bisa mendapatkan kembali si Fang Baozuang untuk keluarga Rothschild, akan menjadi generasi penerus keluarga Rothschild." Bab 5893. Dalam pandangan Simon, Istana si Fang adalah tulang punggung keluarga Rothschild. Dengan itu, keluarga Rothschild bisa menghasilkan uang dari segala arah. Bisa mendapatkan keuntungan di bidang investasi apapun. Bahkan di masa-masa sulit, mereka selalu dapat memanfaatkan peluang yang ada. Tanpa Istana si Fang,
dengan kemampuan dan keberanian anggota keluarga Rothschild saat ini. Akan sulit bagi keluarga berusia berabad-abad ini untuk terus mempertahankan kejayaannya. Oleh karena itu, di dalam hatinya, berapapun harganya, dia harus mengembalikan gedung harta karun Xifang ke keluarga Rothschild. Dan dia juga tahu betul bahwa sebagian besar keturunannya menganggap kekayaan Feng Shui Timur hanyalah metafisika tahayul. Oleh karena itu, dari awal hingga akhir, mereka tidak memiliki banyak motivasi untuk mencari Xifang Baozuang. Mereka merasa itu hanya masalah keberuntungan saja. Urusan Simon sendiri tidak ada hubungannya dengan mereka. Simon melihat bahwa penahanan Petrus dan penganiayaan serta hukuman mati tanpa pengadilan telah terungkap. Dan dia tidak sabar untuk mendapatkan Xifang Baozuang kembali. Setelah Xifang Baozuang meninggalkan Amerika Serikat, tidak ada kemungkinan untuk mengambilnya kembali. Dan ketika nasib keluarga Rothschild mulai menurun, mungkin tidak diperlukan lebih dari 1 atau 2 generasi untuk menjatuhkan keluarga Rothschild dari altar. Untuk menghindari hal ini, dia harus menggunakan senjata pamungkasnya. Dan gunakan godaan besar dari pewaris keluarga untuk mendorong seluruh keluarga Rothschild bekerja sama dan berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan gedung harta karun Xifang. Dan keturunan yang awalnya tidak peduli dengan Xifang Baozuang ini sepertinya terpacu adrenalin dalam sekejap. Dan hampir semua orang mulai bersiap dan bersemangat untuk mencoba. Mereka tidak mau peduli dengan penggunaan metafisik Xifang Baozuang. Mereka hanya mengetahui bahwa ini adalah satu-satunya tiket langsung untuk menjadi ahli waris keluarga. Hasilnya, seluruh keluarga Rothschild segera bertindak. Menunda semua pekerjaan asli mereka dan mencurahkan seluruh energi mereka untuk tugas menemukan Xifang Baozuang. Setelah semua orang pergi, Simon duduk sendirian di mejanya, mengambil ponselnya, dan menelepon. Setelah panggilan tersambung, dia bertanya dengan dingin. Apakah masih ada petunjuk? Pihak lain berkata dengan hormat, belum. Ten, Rothschild, seluruh keluarga Zhou telah pindah ke London. Saat ini, kecuali tukang pos yang mengantarkan surat, tidak ada seorang pun yang pernah ke sini. Simon langsung bertanya, apakah tukang pos sudah diperiksa? Apakah ada sesuatu yang mencurigakan? Pihak lain dengan cepat berkata, kami telah memasang sejumlah besar peralatan inframerah dan pencitraan termal di sekitar rumah Zhou. Ini bahkan mencatat tindakan kecil jika ada yang lewat. Bisa difoto dengan jelas. Tukang pos hanya meletakkan sejumlah surat dan tidak mengambil tambahan apapun. Simon mendengus dingin dan berseru. Intuisiku memberitahuku bahwa Xifang Baozuan pasti masih ada di rumah Zhou. Baginya, mustahil untuk memindahkannya begitu cepat di depan kita. Anda terus mengawasi keluarga Zhou dan berjaga 24 jam sehari. Bahkan seekor lalat pun tidak boleh terbang keluar dari keluarga Zhou tanpa kamu menyaksikannya. Pihak lain berkata tanpa berpikir. Jangan khawatir, Tuan. Kami masih menambah tenaga kerja. Seluruh keluarga Zhou telah diawasi sepenuhnya tanpa ada titik buta. Dan kami telah mengatur beberapa drone di dekatnya. Jika ada gangguan, mereka dapat melacaknya ke segala arah dan secara 3 dimensi. Setelah itu, pihak lain berkata, ngomong-ngomong, Pak, ada satu hal lagi yang ingin saya laporkan kepada Anda. Simon berkata, katakanlah. Pihak lain berbisik, FBI datang ke sini hari ini. Mereka tidak memasuki rumah Zhou, namun mendatangi kami secara langsung dan mengingatkan kami untuk tidak terlalu sering melewati batas. Masalah Peter Zhou agak sensitif sekarang, dan masyarakat menaruh perhatian. Bab 5894. Simon mengumpat dengan marah, sekelompok pecundang. Anda langsung menghubungi penanggung jawab FBI di New York dan menyuruh mereka menjauh dari keluarga Zhou. Saya tidak ingin mereka melakukan intervensi, dan saya tidak ingin mereka menimbulkan dampak buruk dalam masalah ini. Jika Anda lagi menjadi anggota FBI dalam jarak 1 km dari rumah Zhou, dia akan berhenti melakukan pekerjaannya. Setelah itu, dia tidak menunggu balasan pihak lain dan langsung menutup telepon. Saat ini, ada ketukan di pintu. Dan putra sulungnya, Steve Rothschild, berkata dengan hormat di luar pintu. Ayah, bolehkah aku masuk? Simon terkejut sesaat, lalu memejamkan mata dan mendesah dalam hati lalu berkata. Masuk. Steve mendorong pintu masuk,
dengan hati-hati menutup pintu dari dalam. Menatap Simon, dan berkata dengan ragu, "Ayah." Simon meliriknya dan melihat bahwa dia ada di depannya. Selanjutnya, dia bertanya dengan suara dingin, "Ada apa? Beritahu saya." Steve ragu-ragu sejenak dan berkata, "Ayah, saat pertemuan tadi, kamu bilang siapapun yang bisa mengambil si Fang Baozuang akan menjadi pewaris keluarga." Simon mengangguk dalam diam dan berkata dengan tenang, "Aku mengatakannya, ada apa?" Steve berkata dengan suara sedih, "Selama bertahun-tahun, keluarga Rothschild mempertahankan tradisi putra tertua yang naik tahta. Dan itu selalu dalam urutan suksesi. Jika kamu tiba-tiba mengumumkan keputusan ini hari ini, bukankah itu melanggar aturan keluarga?" Simon mendengus dingin, "Aturan? Jika istana Si Fang hilang, nama Rothschild akan kehilangan kejayaannya. Itu adalah kunci kelangsungan hidup keluarga. Di depannya, peraturan bahkan tidak dihitung." Setelah mengatakan itu, Simon berdiri dan berkata dengan marah, "Siapapun yang bisa mendapatkan kembali si Fang Baozuang dapat memastikan bahwa keluarganya terus sejahtera. Dia jelas merupakan kontributor nomor 1 bagi keluarga. Masuk akal dan wajar baginya untuk menjadi pewaris kepala keluarga." Steve memohon, "Ayah, sejak ayah naik tahta, saya telah menjadi pewaris pertama keluarga Rothschild selama bertahun-tahun. Royce, cucu tertua Anda, adalah pewaris kedua keluarga Rothschild. Apa yang diterima ayah dan anak kami selama bertahun-tahun juga merupakan pelatihan dan pendidikan ahli waris. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, jika ada Bali Matart yang beruntung secara tidak sengaja menemukan si Fang Baozuang di suatu tempat, bukankah kerja keras ayah dan anak kita selama bertahun-tahun akan sia-sia? Ini sangat tidak adil." Simon melihat ekspresi Steve yang sedih dan menyakitkan. Dia terdiam beberapa saat dan berkata, "Steve, dalam menghadapi krisis keluarga yang besar, saya hanya ingin memberi penghargaan kepada pria pemberani itu. Lagi pula, setelah kata-kata itu diucapkan, rasanya mustahil untuk menarik mereka kembali." Petik 2. Steve buru-buru berkata, "Ayah, kamu." Simon mengulurkan tangannya untuk menyela kata-kata Steve, memandangnya, dan berkata dengan ringan, "Kamu adalah putra sulungku, aku harus memberimu kesempatan untuk sebuah terobosan. Saya pikir kemungkinan besar si Fang Baozuang masih ada di rumah Peter. Jika Anda ingin memiliki peluang menang yang lebih baik, fokuskan saja energimu pada rumah Peter." Saat dia berbicara, dia menambahkan, "Saya telah mengirim sejumlah besar orang untuk diam-diam mengawasi keluarga Zhou. Kamu bisa pergi dan mengawasinya. Jika mereka dapat menemukan si Fang Baozuang di rumah Zhou Peter, penghargaan akan ada di kepala Anda. Kalau begitu, kamu akan menjadi orang pertama yang akan suksesi." Hati Steve yang putus asa tiba-tiba bersinar dengan harapan lagi. Dia bertanya dengan penuh semangat, "Ayah, apakah semua yang kamu katakan itu benar?" Simon mengangguk sedikit dan berkata, "Steve, sejujurnya, kamu adalah anak pertamaku dan anak yang paling kusayangi di hatiku. Saya juga berharap Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini dan mewarisi posisi saya secara sah." Saat dia berbicara, Simon menyipitkan matanya dan mengingatkan, "Semakin sering kali seperti ini, semakin penting bagi Anda untuk memimpin. Serang ke dalam pertempuran, raih prestasi yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Tunjukkan pada orang lain, dan biarkan semua orang tidak mengatakan apapun tentang Anda. Anak baik, kesempatan untuk melakukan perbuatan baik telah tiba." Steve sedikit terpengaruh, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan tegas, "Ayah, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik." Bab 5895. Saat ini, di dekat rumah keluarga Zhou, sejumlah besar agen yang diatur oleh keluarga Rothschild saat ini bersembunyi di sekitar dan di dalam rumah keluarga Zhou. Mereka bahkan membeli villa lain di sebelah kediaman Zhou dan menggunakannya sebagai markas komando operasi. Di kamar di lantai 3 villa yang menghadap ke rumah keluarga Zhou, mereka memasang peralatan pemantauan. Dan memasang seluruh dinding peralatan pemantauan. Ada juga gambar pencitraan termal dari berbagai sudut. Selain itu, ada lebih dari belasan orang yang berjaga di sini 24 jam sehari. Di atap villa ini, selalu ada banyak penembak jitu yang bersiaga.
Dikombinasikan dengan bantuan pencitraan termal, mereka secara akurat dapat membunuh tikus yang bersembunyi di rerumputan dari jarak hampir 1 kilometer. Sejak si Fang Baozuang diambil alih oleh Zhou Liangyun, mereka sudah mulai memantau di sini. Mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat mencegah seekor lalat terbang keluar dari rumah Zhou. Tapi setidaknya, mamalia manapun yang merasa hangat tidak bisa lepas dari hidungnya. Saat ini, sebuah helikopter menderu ke halaman villa. Setelah helikopter mendarat dengan lancar, Steve, yang sedang dalam masa puncaknya, dan putranya Royce keluar dari helikopter. Orang yang bertanggung jawab atas tempat kejadian sudah menunggu di sana. Ketika dia melihat Steve, dia segera melangkah maju dan berkata dengan hormat. "Halo Tuan, saya Hank Gilbert. Kamu bisa memanggilku Hank. Aku sudah menyiapkan segalanya untukmu. Kami memiliki kantor dan kamar tidur untuk istirahat. Jika Anda memiliki kebutuhan lain, beritahu saya." Hank adalah salah satu orang kepercayaan Simon yang paling terpercaya. Dia sebelumnya adalah agen utama Departemen Keamanan Dalam Negeri. Dia memiliki tangan yang kejam dan membunuh orang. Saat ini, dia berspesialisasi dalam melakukan pekerjaan kotor ini untuk keluarga Rothschild. Meski hanya menerima perintah dari Simon, ia juga tahu betul bahwa kali ini Simon meminta Steve datang ke sini untuk mengambil pujian. Begitu Steve menang, dia harus menjadi kepala keluarga di masa depan untuk penghargaan ini. Jadi dia sangat sopan kepada Steve. Steve pun tahu betul kalau Hank adalah orang kepercayaan ayahnya. Jika dia bisa lebih dekat dengannya dan membawanya di bawah sayapnya, ini akan sangat membantu suksesi masa depannya. Jadi dia berkata dengan sangat sopan. "Terima kasih atas kerja kerasmu, Hank. Saya harap Royce dan saya tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda." Hank berkata dengan cepat, "Tidak, Anda di sini untuk membimbing kami. Kami sudah lama tidak mempunyai pengalaman praktis di sini. Kamu di sini, mungkin kamu bisa memberi kami terobosan." Steve tidak menyangka Hank bisa berbicara sebaik itu. Dan bahkan menyanjungnya. Jadi, dia berkata sambil tersenyum, "Hank, jika kita menemukan si Fang Baozuang di sini, kamu pasti akan menjadi pahlawan nomor 1 di keluarga Rothschild." Steve tahu betul bahwa sejak dia datang untuk memetik buah persik, maka posisi pahlawan nomor 1 harus menjadi miliknya. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk memuji Hank dan memberitahu dia bahwa dia tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Hank tersenyum dan berkata, "Jika kita benar-benar dapat menemukan si Fang Baozuang di sini, itu pasti di bawah kepemimpinan Anda yang bijaksana, Tuan." Hank juga tahu betul bahwa jika dia menemukan si Fang Baozuang, Simon tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang disebut pencapaian tertinggi. Keluarga Rothschild hanyalah sebuah keluarga. Keluarga secara alami didasarkan pada anggota inti. Mereka hanya bisa membuatnya bahagia dengan uang. Reputasi kredit yang kosong harus diserahkan kepada Steve. Bagaimanapun, kemungkinan besar dia akan menjadi tuannya di masa depan. Hasilnya, kedua belah pihak saling melengkapi bisnis masing-masing. Dan semua orang sangat senang. Steve dan putranya, dipimpin oleh Hank, pergi ke lantai 3 dan melihat rumah keluarga Zhou dari kejauhan. Steve bertanya pada Hank, apakah semuanya sudah digeledah di dalam manor. Hank buru-buru berkata, "Ini bukan hanya pencarian. Kami diam-diam menggunakan detektor untuk mengambil gambar seluruh bangunan dan semua area halaman, dan kami belum menemukan apapun." Steve sedikit terkejut dan bertanya kepadanya, "Si Fang Baozuang terbuat dari logam. Detektor tidak menemukannya, artinya tidak ada di sini." Sulit untuk mengatakannya, Hank menjelaskan. "Peter sangat licik, karena dia berani mengkhianati kita demi si Fang Baozuang. Dia pasti sudah membuat persiapan yang lengkap. Di villa ini, ada lebih dari 10 kamar gelap besar dan kecil saja. Jadi mungkin ada kamar gelap di villa ini yang belum kita temukan." "Oke," Steve mengangguk dan berkata, "gali saja 3 kaki dari seluruh villa. Kamu perlu mencarikan si Fang Baozuang untukku.